Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu saudara-saudara, dan selamat memasuki Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Mari sejenak kita bersaat teduh. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Minggu ini, kami sungguh mengucap syukur, karena walaupun dalam keterbatasan secara fisik, tapi kami dimampukan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, agar kami dapat memusatkan perhatian dan seluruh keberadaan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh mengerti akan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Allah, agar ibadah ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan,
dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyapa saudara dan saya melalui kitab Amsal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Amsal ini merupakan kumpulan dari ucapan-ucapan bijak, kumpulan dari kata-kata berhikmat, di mana kitab ini awalnya termasuk dalam Alkitab Ibrani yang dikenal dengan Keturim. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kitab-kitab hikmat lainnya, maka kitab Amsal tidak banyak berbicara tentang sejarah bangsa Israel. Tidak banyak berbicara tentang hukum secara khusus atau kehidupan keagamaan orang Israel. Melainkan dalam kitab Amsal ini, saudara dan saya akan melihat hal-hal yang membicarakan mengenai pengajaran praktis dan petunjuk tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam keluarga, dalam kehidupan pergaulan, baik itu di sekolah, baik itu dalam pekerjaan. Kitab Amsal juga menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu menghasilkan akibat-akibat tertentu. Ada konsekuensi di sana. Karena itu orang-orang bijak tahu keputusan apa yang harus dia ambil sebelum dia melangkah. Orang bijak akan mengambil jalan yang menuju kepada berkat, kebahagiaan, serta kekayaan. Sebaliknya, orang bodoh selalu memilih jalan yang salah dan menerima akibatnya kepada kehancuran. Itulah kira-kira yang akan kita temui dalam Amsal secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian yang merupakan bahan bacaan kita pada pagi hari ini, maka kita akan melihat bahwa Amsal ini dimulai dengan kata-kata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Penulis Amsal dalam Amsal 23 ayat 12 ini memberi garis bawah terhadap perhatian kepada didikan dan memasang telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Ini mau menekankan kepada umat Tuhan betapa pentingnya pendidikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan di sini bukan disamakan dengan pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu. Tetapi pengetahuan di sini ditekankan kepada hikmat Tuhan. Karena itu penulis Amsal mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa betapa pentingnya kalau dalam hidup kita, betapapun kesibukan kita, betapapun banyaknya hal-hal yang saudara dan saya harus kerjakan, tetapi memberi diri untuk mendengarkan didikan dan kata-kata hikmat itu sangat penting. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat di sini tidak hanya dikaitkan dengan pengetahuan,
Tetapi kalau Bapak Ibu membaca dalam Amsal pasal 1 ayat 7, ditekankan bahwa hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang dihubungkan langsung kepada sumber hikmat itu, yaitu Allah. Karena itu dikatakan, jadi orang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah dan menaati perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang dalam kitab ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali seluruh bacaan dalam Amsal, kita memang harus berpegang teguh bahwa sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau demikian, bacaan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 23 ayat 12 itu, mari kita lihat bersama-sama. Penulis Amsal tadi sudah kita lihat menitik beratkan pentingnya tentang didikan untuk memperoleh pengetahuan. Kita mungkin bertanya, mengapa begitu penting? Apa pentingnya didikan dan apa pentingnya memperoleh hikmat itu? Memperoleh pengetahuan yang dalam hal ini disamakan dengan memperoleh hikmat. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 3 dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15, itu dikatakan begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari awal penulis Amsal mau mengingatkan kepada saudara dan saya, hikmat itu tidak dapat dibandingkan dengan harta benda. Dia lebih berarti dan berharga daripada perak dan emas, bahkan permata sekalipun. Dia tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan, karena hikmat memiliki sesuatu yang sungguh berarti dalam hidup. Kalau kita baca kemudian dalam Amsal pasal 3 ayat 16, itu dikatakan begini, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang mau menggambarkan sebagai suatu kualitas kehidupan yang sangat baik. Umur panjang tidak sekedar hanya jumlah-jumlah tahun yang banyak, tetapi umur panjang di sini mau digambarkan sebagai hidup yang sungguh berkualitas. Itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang memiliki hikmat. Dan catatan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 23 ayat 12 dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan kepada pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh menyadari bahwa didikan itu sangat penting. Dari sanalah kita belajar tentang orang yang berhikmat. Tapi catatan kita pada pagi hari ini, kalau saudara dan saya mau memiliki didikan yang baik dan memperoleh hikmat, maka tidak ada cara lain daripada melekat pada sumber hikmat itu, yaitu sebagaimana disampaikan Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan bersumber kepada sumber hikmat itu, dengan belajar pada sumber hikmat itu, dengan berpegang pada sumber hikmat itu, maka saudara dan saya sungguh memahami bahwa kita hanya berhikmat apabila kita melekat pada sumber hikmat. Kalau demikian, pertanyaannya,
apakah kita hidup menurut keinginan kita? Kalau kita melekat pada sumber hikmat itu, yang adalah Allah, maka dalam kehidupan saudara dan saya, kita melakukan segala kegiatan kita. Kita melaksanakan kehidupan kita semata-mata sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, catatan kita yang kedua pada pagi hari ini, yaitu kalau saudara dan saya mendalami tentang didikan. Didikan itu tidak hanya satu arah, Bapak Ibu. Didikan itu adalah cara yang dilaksanakan dengan dua arah. Sehingga kalau kita mau mengatakan bagaimana pentingnya kita memusatkan perhatian kita, menaruh atau mengarahkan perhatian kita pada didikan, maka ada dua hal yang kita harus lihat. Di satu sisi, orang yang dididik, anak-anak dalam hal ini. Di sisi lain, kita harus melihat orang yang mendidik, yaitu orang tua, pengajar, bahkan gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari sisi anak-anak, dari sisi orang yang menerima didikan. Anak-anak seringkali mengatakan, capek dengerin ocehan mama, capek dengerin arahan papa, apalagi di meja makan, seringkali terus-menerus capek. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita, kadangkala memang kita lelah, kita capek, sebagaimana yang ada dan disampaikan kalau Bapak Ibu melihat dalam ayat 13 dan seterusnya. Itu dikatakan kadangkala didikan itu dirasakan keras dan sakit. Tetapi betapa pentingnya didikan itu. Sehingga kita diajarkan bahwa apabila saudara dan saya menerima didikan itu, kita harus berbesar hati. Anak-anak, saudara-saudara, pemuda-pemuda juga diingatkan pada pagi hari ini bahwa sesuatu yang saudara-saudara atau pemuda sering katakan, berulang-ulang kali, bosan dengarnya, tetapi itu sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Dia lebih berharga daripada perak dan emas. Dia lebih berharga daripada permata. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan Amsal 3 tadi. Bahwa melalui hikmat itu, kita dididik, kita dibangun untuk mempunyai hidup yang sungguh berkualitas. Berkualitas untuk siapa? Berkualitas untuk kita. Berkualitas untuk sesama kita, berkualitas yang terutama untuk Tuhan Sang Pencipta dan sumber kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita Harold Morris dalam bukunya Tuas Pardon menyaksikan tentang kehidupannya. Sebagai seorang pemuda, ia bergaul dengan teman-teman yang nakal. Dalam buku itu dia menceritakan hal itu. Hingga suatu saat bersama dengan teman-temannya, Morris merampok sebuah gudang. Dalam peristiwa itu, penjaga gudang mati terbunuh. Morris dituduh sebagai penyebab kematian itu, sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Di saat-saat penantian eksekusi terhadap hukuman mati itu, ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan Tuhan ternyata memberikan kesempatan kepadanya. Ia mendapatkan grasi dan dibebaskan dari penjara. Sejak saat itu, ia selalu menyaksikan kepada anak-anak muda dan menghimbau mereka untuk hidup bijaksana.
hidup bijaksana dalam memilih teman, dan menentukan jalan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Morris belajar ketika dia menjalani hidup ini dengan sembarangan dan sembrono. Dia tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Maka ia harus menerima konsekuensi yang berat. Dan dia pada akhirnya menyadari hidupnya kemudian hanyalah anugerah Tuhan. Hidupnya yang telah divonis hukuman mati hanya bisa terbebas dari penjara. Hanya anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah saudara dan saya juga adalah manusia-manusia yang seharusnya sudah mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kita diberi kesempatan untuk hidup dalam Kristus yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Apakah kita mau melihat seperti Morris? Untuk melihat ke belakang dan merajut kehidupan ke depan yang lebih baik. Kita sungguh menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan mari kita isi kehidupan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menjadi catatan bagi para pemuda kita untuk ingat bahwa penting sekali memperoleh didikan dan pengetahuan akan hikmat, yaitu sumber hikmat itu Tuhan dan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan kita yang ketiga adalah kalau kita melihat dari sisi pemberi didikan, dalam hal ini orang tua, Bapak, Ibu, kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik mereka tidak hanya dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan yang memiliki disiplin pengetahuan tertentu. Tetapi sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita memperoleh pengetahuan tentang hikmat Allah. Bagaimana mereka bisa hidup berkualitas semata-mata apabila mereka hidup bersama sumber hikmat itu. Seringkali kita merasa terkendala karena anak-anak seolah-olah hanya mendengar dari telinga kiri dan dia akan keluar dari telinga kanan. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua merasa capek. Seolah-olah percuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah lelah-lelah mendidik anak-anak kita. Dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Baik mereka terlihat antusias mendengar, maupun ketika seolah-olah mereka tidak antusias mendengarkannya. Tetapi catatan kita sebagai orang tua, jangan pernah lelah mendidik anak-anak kita. Dalam Ulangan, firman Tuhan mengingatkan, ucapkanlah itu, didiklah anak-anakmu. Ucapkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, terus-menerus tanpa lelah. Bukan karena kita menerima upah di situ, tetapi karena Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya, sehingga merupakan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak agar mereka dapat hidup dalam pemahaman akan kasih Tuhan dan hikmat dari Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, catatan yang penting bagi orang tua. Yang penting dalam mendidik anak bukan hanya kata-kata, tetapi sikap dan teladan. Banyak anak-anak yang mengatakan,
Ayah kami, ibu kami selalu berbicara tentang firman Tuhan. Tapi yang kami lihat kelakuannya enggak sesuai. Yang mereka lihat di rumah terus terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu. Mereka bertanya, mana kasih yang didengung-dengungkan oleh mereka? Mana perhatian yang didengung-dengungkan sebagai orang beriman harus diberikan? Kalau ada orang di sekitar mereka, tetangga mereka, kenal mereka nggak bisa makan, kita cuek acuh. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa kita harus peduli terhadap sesama? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Catatan kita yang ketiga, yang keempat pada pagi hari ini. Bahwa apabila kita memperoleh hikmat Tuhan itu, apabila hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka kehidupan kita itu akan berdampak positif kepada orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai anak-anak, sebagai pemuda, maupun kita sebagai orang tua. Kita sungguh harus membuka diri, menerima didikan Allah, agar memperoleh hikmat dari sang sumber hikmat. Pertanyaannya, sebagai gereja, apa yang gereja harus lakukan? Gereja harus mampu mendorong umat Tuhan, mampu membagikan berkat, mampu mengarahkan agar umat Tuhan memperoleh hikmat dari sang sumber hikmat itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan iman kita bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita bersama-sama dengan sikap sempurna menyampaikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah atas firman-Mu pada hari ini, yang sungguh menguatkan kami, sehingga kami menyadari bahwa sebagai manusia berdosa yang telah Tuhan tebus, maka kami harus mengisi kehidupan kami dengan kehidupan yang berkualitas, bukan untuk diri kami, bukan hanya untuk sesama kami, tetapi terlebih yang kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh menyadari betapa pentingnya pendidikan, bukan pendidikan terhadap pengetahuan yang umum, tetapi pendidikan akan hikmat Tuhan. Kami belajar bahwa untuk memperoleh hikmat Tuhan itu kami harus melekat pada sumber hikmat itu, yaitu takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, agar kami dapat melaksanakan kehidupan ini dengan melaksanakan perintah dan firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, maupun mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing dengan kelemahan tubuh. Tuhan, kami menyadari seringkali kelemahan tubuh membuat iman pun menjadi goyah. Kami mohon pertolongan Tuhan, jamahan tangan Tuhan, dan biarlah mereka justru ketika tubuh ini lemah, mereka menyadari bahwa tangan Tuhan sedang menyapa mereka, bahwa tangan Tuhan sedang menopang mereka, bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan mereka, iman mereka tetap kokoh, berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu. Dalam kesendirian mereka, Tuhan menjaga dan menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka sungguh merasakan mereka tidak sendiri. Terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ketika mereka yang tua maupun yang anak-anak masih muda tidak dapat keluar rumah, berikan mereka tetap sukacita, kegembiraan. Begitu juga bagi anak-anak yang harus belajar melalui virtual. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka sukacita, dan biar Tuhan memakai para orang tua untuk mampu mendampingi mereka melaksanakan pelajaran melalui virtual ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, gereja anugerah. Berikanlah gereja Tuhan kemampuan untuk tidak hanya mendengungkan kasih Tuhan, tetapi mengaktualisasikannya dalam kehidupan bergereja, terutama di saat-saat pandemi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi gereja Tuhan, GPIB. Biarlah GPIB dapat terus bersaksi melalui karya dan layannya, melalui satgas yang melayani jemaat dan sesama manusia. Tuhan pakai setiap orang yang terlibat untuk mampu menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk gereja-Mu di muka bumi ini di saat-saat pandemi. Biarlah gereja Tuhan mampu hadir, memberikan kekuatan bagi seluruh umat manusia, dan terus membawakan doa, tidak putus-putus dan tidak bosan-bosan, mengharap pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita melakukan Gita Bakti 79 bait pertama sampai ketiga, beri padanya. Jemaat, mari kita doakan persembahan syukur kita secara silih berganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Jemaat diundang berdiri, dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat serta bangsa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.